Kalau kalau sanggup silakan. Kalau sanggup kan itu. Kalau tak sanggup jangan pula diangkat Pak kan. Terbalik nanti. Awak yang diangkat yang kacau. Padahal dia yang ini kan. Baik, kita lanjutkan Pak di kitab Tuhfatul Murid di baris yang keberapa tuh Pak? Ustaz. Di halaman 10 ya. Halaman 10 alinea yang kedua. Alinea kedua. Bagi yang punya buku kan. Nah, alinea kedua. Thumma alam li'annahu khilaful aula. Jadi kemarin sudah kita bahas kenapa nazam itu sebaiknya tidak dimulakan dengan bismillah. Maksudnya menazamkan bismillah gitu kan. Memulaikan nazam itu dengan menazamkan bismillah. Sebagaimana ungkapan dari Imam Syatibi ketika beliau mengatakan bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwalan. Kenapa kok Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani itu tidak memulai nazamnya dengan bismillahirrahmanirrahim dalam bentuk nazam? Karena li'annahu khilaful aula. Karena ia menyelisihi yang lebih utama. Jadi standar menyelisih yang lebih utama itu setiap kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan mengerjakannya, sementara tidak ada celaan kalau kita tidak mengerjakannya. Itu namanya khilaful aula. Nah, gitu. Nazam apa dia? Apa Pak? Nazam itu nazam Pak. Nazam syair semacam syair. Nazam itu syair. Nazam ini nazam. Nazam. Thumma alam, kemudian ketahuilah olehmu annal ba'a fil basmalah, bahwasanya huruf ba pada bismillah kan itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba itu fil basmalah itu imma lil musahabah ala wajhi tabarruk au lil isti'anati kadzalik. Jadi huruf ba pada basmalah itu ada kalanya untuk musahabah. Musahabah itu berdampingan. Ala wajhi tabarruk, di atas arah mengambil barokah. Jadi misalnya kita mengucapkan bismillah. Aqra'u, kalau musahabah itu musahiban bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu saya membaca dalam keadaan mendampingkan bacaan saya ini dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya agar dapat berkah. Nah, gitu. Jadi lil musahabah, berdampingan, ala wajhi tabarruk, di atas wajah atau arah at-tabarruk, ambil berkah. Nah, gitu. Au lil isti'anati kadzalik, atau maksud ba itu untuk meminta pertolongan, di atas arah ambil berkah juga. Nah, gitu. Kalau dia lil isti'anah, aqra'u musta'inan bismillahirrahmanirrahim. Aku memulakan membaca kitab ini dalam keadaan memohon pertolongan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu dia. Wala mani'a minal isti'anati bismih. Itu kan kalimatnya meminta pertolongan dengan nama Allah. Kok tidak dengan Allah gitu, dengan namanya pula kita minta pertolongan.
Nah, ini ba'a nih, kan gitu kan. Apa cerita gitu kan, kok minta pertolongan dengan nama Allah. Wala mani'a minal isti'anati bismihi ta'ala. Dan tidak ada mani', larangan ya. Tidak ada yang melarang, tidak larangan daripada al-isti'anah, meminta pertolongan bismihi ta'ala, dengan namanya Allah Ta'ala. Kama yusta'anu bidzatihi, sebagaimana dimintai pertolongan dengan zatnya. Jadi boleh, kata beliau, nggak masalah. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau kita ketika mengucapkan bismillah itu niatnya minta pertolongan dengan nama Allah, itu ba'a hukumnya gitu, boleh tidak? Kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, la mani'a minal isti'anati bismihi ta'ala kama yusta'anu bidzatihi. Nah gitu. Tapi wal aula, dan yang lebih utama, ja'luha lil musahabah, kita itu menjadikan ba pada bismillah itu untuk maksud berdampingan. Nah, jadi perbuatan kita dimulakan dengan bismillah itu mendampingi, kita memulakan dengan mendampingkan nama Allah pada perbuatan tersebut. Nah, itu maksudnya. Bukan minta pertolongan dengan nama Allah. Itu yang lebih utama. Kenapa? Li'an itu illat bagi kata aula ya. Li'anna ja'laha lil isti'anati fihi, karena sesungguhnya menjadikan ba itu, huruf ba tadi, untuk meminta pertolongan padanya, pada menjadikan batu sebagai isti'anah tadi itu, isa'atu adabin. Apa tuh? Buruk adab. Nah, jadi kalau kita niatkan untuk isti'anah dengan nama Allah, pada kata bismillah itu ada unsur adab yang tak baik di situ. Buruk adab. Kenapa buruk adab? Li'anna ba'al isti'anah tadkhulu 'alal alah. Karena ba, ya kan? Ba isti'anah tadi, ba dengan maksud minta pertolongan itu masuk pada alat. Berarti kita menjadikan nama Allah itu alat. Alat gitu. Sebagai alat. Sebagaimana orang kalau dia mau membabat rumput, dia menggunakan parang babat. Kan? Mesin potong rumput. Berarti mesin ini sebagai alat. Kita menjadikan batu sebagai permintaan tolong kepada nama Allah, berarti nama Allah itu dijadikan alat. Itu yang disebut dengan adab buruk gitu. Seharusnya kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, gitu. Jangan jadikan nama Allah sebagai alat. Ini poin pertama dulu, Pak. Poin pertama. Nanti kan panjang poinnya gitu. Fayalzamu 'alaiha ja'lus millahi maqsudan li ghairihi, maka lazimlah, maka mestilah atas ba yang ditujukan sebagai permintaan pertolongan itu, apa yang lazimnya? Ja'lus millah, menjadikan nama Allah maqsudan, sesuatu yang dimaksudkan, li ghairihi, selain Allah, la li dzatihi, bukan kepada zat Allah. Jadi apa artinya? Tauhid itu tak sempurna jadinya. Gitu. Kita menjadikan sesuatu selain Allah yang kita tujukan, bukan Allah yang kita tuju. Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita meminta pertolongan dengan nama Allah, berarti kita tuh menunjukkan permohonan kita bukan kepada Allah, tapi kepada namanya. Nah, kan dalam kaji itu, Pak, kan? Nah, gitu. Cuma nanti kan ulama berbeda pendapat lagi. Kalau kita mengatakan nama, itu maksudnya zatnya atau namanya, gitu. Nah, nanti tergantung kita niatnya yang mana, gitu, Pak. Ada kitab Nurul Dhalam itu disebutkan, ketika Allah mengatakan misalnya dalam surah Al-A'la itu, sabbihis marabbikal a'la, maha suci nama Tuhanmu yang maha tinggi. Itu maksudnya Allah gitu. Allahnya gitu. Nah, walaupun disebut kata nama, tapi maksudnya Allahnya. Nah, gitu. Itu, jadi kadang-kadang
nama itu bisa saja menunjukkan yang punya nama gitu. Atau nama itu menunjukkan sesuatu yang bukan dari yang punya nama. Nah, gitu. Ini masalah nama pula Pak ya. Nah, gitu. Kemarin di Istiqomah masalah lubang tadi ya. Nah, gitu. Illa kecuali ayyuqal dikatakan inna man ja'alaha lil isti'anah nadharun ila jihatin ukhra. Sesungguhnya orang yang menjadikan ba itu dengan maksud minta pertolongan adalah memandang kepada sisi yang lain. Nah, ada sisi lain. Apa sisinya itu? Wahiya annal fi'lal masyru'a fihi la yatimmu 'alal wajhil akmal illa bismih. Perbuatan yang dimasukkan padanya la yatim, tidak sempurna, 'alal wajhil akmal, di atas arah yang sempurna kecuali dengan nama Allah Ta'ala. Nah, ini berarti lain. Contoh misalnya kalau kita berdoa. Biasanya kalau berdoa itu kan sunnah. Kata Allah, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang maha baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Nah, ini kan alal wajhil akmal. Jadi kita tuh bertawasul dengan nama Allah untuk kesempurnaan doa. Nah, kan beda tuh Pak. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi intinya sebenarnya ujung-ujungnya iya nggak masalah Pak ya. Kenapa? Kita itu ketika meminta pertolongan dengan nama Allah, hakikatnya kepada Allah gitu. Nah, itu dia. Cuma ini kalau mau dikaji-kaji kan. Lakin qad yaqal, akan tetapi kadang-kadang dikatakan madhinnatul isaati ma zalat maujudatan. Tapi dikatakan sangkaan buruk adab itu senantiasa ada gitu. Kalau kita mau menjadikan ba pada bismillah itu untuk maksud minta tolong. Tetap kadang-kadang orang itu kalau dia tuh mengucapkan bismillah, maksudnya minta tolong, kadang-kadang yang terpikir bukan Allahnya gitu, namanya itu. Nah, ini kan jadi sangkaan buruk itu tetap ada gitu. Beda kalau orang tauhidnya lurus, ketika disebut nama Allah, dia minta tolong dengan nama Allah, maka langsung putus makrifat itu kepada Allah, kan gitu kan? Nah, itu. Jadi yang namanya lingkaran-lingkaran menuju kepada Allah itu sudah tidak jadi penghalang sama dia. Nah, gitu. Wa ma'nahal isyari, kemudian makna isyarat dari bismillah itu apa? Nah, gitu. Dari kata ba, huruf ba itu. Ini makna ini kadang-kadang banyak yang protes, kan? Kenapa? Karena ini makna isyarat ini kan berdasarkan pengalaman rohani gitu, kedekatan orang kepada Allah. Wa ma'na hal isyari, makna bismillah yang bersifat isyarat. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Nah, ini kan ya, dengan sebab aku adalah barang yang telah ada. Dengan sebabku sudah ada apa yang ada. Dan dengan sebabku akan ada apa yang ada. Apa tuh Pak? Nah, ini makna isyarat Pak. Bismillah itu isyaratnya dengan namaku atau dengan sebabku ada terjadi apa yang telah terjadi. Dengan sebabku akan terjadi apa yang akan terjadi. Ini kalau orang-orangnya apa, dia ajaran apa kok katanya kan? Nah, kan gitu. Wahina idin, maka ketika itu yakunu fil ba'i isyaratun ila jami'il aqaid. Nah, tapi kalau orang rohaninya sudah tembus, ketika itu ada pada huruf ba itu isyarat kepada semua akidah-akidah. Pada penafsiran bikana makana wa biyakunu mayakunu, di situ ada qudrat Allah. Nah, ada iradat Allah, ada ilmu Allah. Nah, lengkap kan? Nah, itu dia. Li'anal murad bi wujida ma wujida wa bi yujadu ma yujadu. Nah, jadi yang dimasukkan dengan kata bikana makana itu apa maksudnya? Dengan sebabku
terjadi apa yang terjadi, dan dengan sebab akan terjadi apa yang akan terjadi. Nah, ketika dikatakan yang terjadi itu terjadi dengan sebab Allah, yang akan terjadi itu terjadi dengan sebab Allah juga. Kadzalik, seperti itu. Wala yakunu kadzalik, dan tidaklah ada seperti itu illa man ittasafa bisifatil kamal. Yang tidak akan ada kecuali dari zat yang memiliki sifat sempurna. Ini dia kalau udah tembus. Jadi yang dipandangnya itu yang sisi itunya gitu. Wa tanazzaha an sifatin nuqsan, dan suci dari sifat kurang. Kama dzakarahu ba'du a'immati tafsir, sebagaimana telah menyebutkan akan ianya sebagian dari imam-imam ahli tafsir. Jadi makanya ketika ada orang yang berzikir dengan kata-kata hu, bagi sebagian orang itu kan aneh gitu. Tapi bagi orang yang makrifatnya tembus, dia dari kalimat itu ada satu-satu yang dipandangnya gitu. Sama dengan bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Bagi sebagian orang nih apa? Bid'ah. Gitu kan? Sesat gitu. Tapi bagi sebagian orang inilah isyarat kepada semua akidah. Keyakinan hati. Gitu. Kira-kira gitu Pak ya. Baik, kita padakan sampai di kalimat itu Pak ya, sampai titik. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.